Ratusan murid SD Islam Al-Azhar 22 Kota Salatiga mendapatkan masker saat masuk ke kelas. Mereka juga diajarkan oleh guru cara memakai masker yang benar agar bisa mencegah penyebaran virus corona. Para guru melakukan sosialisasi antisipasi terhindar dari virus corona dengan menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Tujuannya pemberian masker untuk anak-anak ini adalah salah satunya untuk mencegah virus yang sedang marak, antara lain adalah virus corona. Selain itu, ini di musim penghujan anak-anak sering sekali terkena flu sehingga bisa menjadikan virusnya menyebar di antara teman-temannya yang lain, sehingga kita bagikan masker ini supaya untuk mencegah virus-virus flu yang lainnya menyebar ke anak-anak. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku telah menerima laporan ada 3 orang yang diduga terjangkit virus corona di wilayah Jawa Tengah. Untuk seluruh pintu masuk seluruh Jawa Tengah disiapkan posko untuk pengecekan. Kedua, seluruh rumah sakit tiap hari harus memberikan laporan yang terintegrasi di Dinkes, sehingga nantinya kami bisa mendapatkan laporan itu. Ketiganya kini dirawat masing-masing di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Margono Purwokerto, RSUD Murwadi Surakarta, serta Rumah Sakit Karyadi Semarang. Yulianto melaporkan dari Salatiga dan Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Rumah Sakit Umum Daerah Suwondo Kendal melakukan latihan penanganan seorang pasien yang terjangkit virus corona. Kegiatan ini sebagai persiapan dan kesigapan menangani penderita virus corona. Tim medis Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Suwondo Kendal menggelar simulasi penanganan seorang pasien yang terjangkit virus corona. Kedatangan pasien disambut para petugas berpakaian khusus, kemudian dibawa ke ruang isolasi instalasi gawat darurat hingga ruang perawatan isolasi. Latihan ini sebagai persiapan sekaligus kesigapan menangani penderita virus corona. Persiapan RSUD Kendal untuk menangani antisipasi penanganan pasien virus corona. Karena RSUD Kendal ini juga merupakan salah satu rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien. Kita memang disiapkan untuk penanganan ini melibatkan semua unit ya. Nanti kita menugaskan khusus bagian perawatan, ada dua orang siap cek di sini dan 1 supervisor. Untuk menangani pasien terjangkit virus corona, RSUD Suwondo Kendal menyiapkan 2 ruang isolasi yang mampu menampung 4 orang. Agus Hermanto melaporkan dari Kendal. Kementerian Perdagangan berencana membatasi impor makanan dari Cina guna mengantisipasi penyebaran virus corona ke Indonesia. Meskipun ada pembatasan impor, Kementerian Perdagangan memastikan tidak akan terjadi kelangkaan di pasar lokal. Menyikapi penyebaran virus corona dari Wuhan, Cina ke sejumlah negara, Kementerian Perdagangan melakukan antisipasi dengan membatasi impor barang dari Cina, terutama makanan. Seluruh barang dari negeri tirai bambu tersebut akan diawasi dan diperiksa secara ketat sebelum memasuki Indonesia. Demikian disampaikan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto saat mengunjungi Pasar Sidomakmur Blora. Meskipun ada pembatasan impor, Kementerian Perdagangan memastikan tidak akan terjadi kelangkaan di pasar lokal. Berkaitan dengan kondisi sekarang ya virus corona ini, memang kalau untuk ekspor kita tidak ada hambatan. Tapi untuk impor memang sedang kita lakukan penanganan dan pengawasan karena impor ini akan berpengaruh ya. Makanya kita akan lakukan apakah itu nanti adanya penyetopan sementara dari negara yang terjangkit virus tersebut supaya juga kita aman karena ini virus ini cukup serius dan berbahaya. Jadi sekali lagi impor ini tetap kita waspadai, terutama bahan makanan ya karena ini akan membahayakan apabila kita tidak kendalikan. Usai belusukan di Pasar Sidomakmur, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menuju Pasar Banjarejo Blora. Kedatangan Agus Suparmanto untuk meresmikan Pasar Banjarejo sebagai pasar rakyat. Sebelumnya saat menjadi pasar tradisional, Pasar Banjarejo hanya beroperasi 2 kali sepekan. Namun kini Pasar Banjarejo beroperasi setiap hari agar lebih meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Arif Nur melaporkan dari Blora. Beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan membuka Heterospace di UMKM Center, kawasan Serondol, Kota Semarang pada 31 Januari 2020. Kegiatan ini untuk memacu pengembangan UMKM dan industri kreatif di Jawa Tengah.
Dalam jumpa pers di kantor Gubernur Jalan Pahlawan Kota Semarang terungkap, pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan membuka Heterospace di UMKM Center kawasan Serondol Kota Semarang pada 31 Januari 2020. Peresmian Heterospace rencananya akan dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan ini untuk memacu pengembangan UMKM dan industri kreatif di Jawa Tengah. Secara mendadak, belasan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Grobogan mengikuti tes urin. Pemeriksaan ini untuk memastikan mereka tidak mengonsumsi narkoba dan obat terlarang. Propam bersama tim dokter Polres Grobogan secara mendadak menggelar pemeriksaan urin. Sasarannya 13 anggota Satuan Reserse Narkoba yang diuji menggunakan rapid test. Pemeriksaan ini memastikan mereka tidak mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang. Kita sengaja melakukan pendataan tes urin terhadap pelaku, di mana pelaku narkoba adalah anggota yang berdekatan dengan kegiatan sehari-hari penanganan narkoba yang sudah terindikasi terjadinya pelanggaran atau pelanggaran. Makanya hari ini kita cek urin secara mendadak, namun hasilnya alhamdulillah tidak ada yang terindikasi. Dari hasil pemeriksaan, seluruh anggota Satres Narkoba Polres Grobogan bersih narkoba. Kegiatan serupa akan rutin digelar secara acak waktu maupun lokasinya agar tidak diketahui orang lain. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Klub sepak bola PSIS Semarang mengenalkan pelatih baru mereka, yaitu Dragan Jukanovic yang menggantikan Bambang Nurdiansyah. Pria asal Montenegro itu optimis akan membawa PSIS meraih hasil terbaik dalam kompetisi Liga 1 PSSI tahun 2020. Usai syukuran penggunaan Stadion Citarum Semarang, klub sepak bola PSIS Semarang kini mengenalkan pelatih baru Dragan Jukanovic. Pelatih asal Montenegro yang menggantikan Bambang Nurdiansyah itu optimis membawa PSIS meraih hasil terbaik dalam kompetisi Liga 1 PSSI tahun 2020. Program latihan PSIS resmi dimulai pada 30 Januari hari ini. Kembali kami sampaikan berita Semarang Utama hari ini. Guna mengantisipasi penyebaran virus corona, para murid SD Islam Al-Azhar 22 Kota Salatiga mendapatkan masker saat masuk ruang kelas. Kementerian Perdagangan berencana membatasi impor makanan dari Cina guna mengantisipasi penyebaran virus corona ke Indonesia. Klub sepak bola PSIS Semarang mengenalkan pelatih baru Dragan Jukanovic yang menggantikan Bambang Nurdiansyah. Polisi menggerebek klinik kecantikan dan perawatan kulit ilegal di Jalan Sadewa Utara, Semarang Tengah. Seorang wanita pemilik klinik dan beragam peralatan turut diamankan. Polres Tabes Semarang telah menggerebek klinik kecantikan dan perawatan kulit ilegal di Jalan Sadewa Utara, Semarang Tengah. Polisi mengamankan seorang wanita pemilik klinik dan menyita beragam peralatan sebagai barang bukti. Tersangka mengaku membuka klinik sejak tahun 2019 serta membeli berbagai obat tanpa izin edar melalui media online. Harga perawatan yang dipatok kepada setiap konsumen berkisar antara Rp500.000 sampai Rp1.000.000. Klinik kecantikan tanpa adanya izin, termasuk di dalamnya adalah izin edar dari obat-obat yang dia gunakan. Nah, kemudian dia hanya memiliki keahlian terkait dengan pernah ikut pernah ikut kursus saja, kursus kecantikan. Dia tidak punya izin-izin lain seperti dokter atau dan sebagainya. Tapi dia melakukan kegiatan seolah-olah dia memiliki kemampuan atau keahlian sebagai seorang dokter, misal melakukan penyuntikan, kemudian melakukan pembiusan dan lain sebagainya. Termasuk obat-obat yang dia gunakan itu tidak memiliki. Salah satu pengikut kerajaan Sunda Empire ternyata berasal dari Kabupaten Magelang. Aris Susilanto semula mengenal Sunda Empire hanya berupa komunitas di bidang sosial.
Tidak hanya dari Bandung, ternyata ada anggota kerajaan Sunda Empire dari Dusun Wuni, Kabupaten Magelang. Arif Susilanto menjadi pengikut kerajaan Sunda Empire sejak tahun 2017. Pria yang bekerja sebagai pengelas di bengkel mobil dan motor ini semula mengenal Sunda Empire hanya berupa komunitas dalam kegiatan sosial. Masuk dalam anggota Sunda Empire motivasinya apa? Karena ingin memajukan perekonomian masyarakat yang kurang mampu, biar kelanjutannya kecukupan. Saat itu alasannya apa? Ya, Sunda Empire alasannya apa terhadap diri? Ya karena di bidang kemanusiaan gitu aja. Isinya apa aja tuh? Tentang apa, membahas apa begitu? Ya intinya membahas perkumpulan biar ini tepat jalan karena bisa memajukan masyarakat. Biar perekonomiannya lancar gitu. Pemerintah Kabupaten Grobogan membagikan puluhan ribu KIA alias Kartu Identitas Anak di alun-alun Purwodadi pada Rabu pagi. Pembagian ini memecahkan rekor dari Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai penyerahan KIA terbanyak. Pembagian KIA alias Kartu Identitas Anak berlangsung di alun-alun Purwodadi, Kabupaten Grobogan pada Rabu pagi. Ada 46.063 KIA yang dibagikan oleh pemerintah Grobogan. Jumlah tersebut memecahkan rekor dari Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai penyerahan KIA terbanyak. Dalam acara tampak hadir Bupati Grobogan Sri Sumarni dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin. Sekaligus berhasil menumbangkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh pemerintah Kabupaten Bantul sebanyak 10.169 keping pada Oktober 2020. Ya, saya mengucapkan terima kasih pada kebanggaan bagi saya memecahkan rekor MURI KIA ini. Ini juga kerja keras dari Kedapil dan ini merupakan kebanggaan dan termasuk semangat kerjanya dan alhamdulillah mencapai tadi hari ini diterimakan kepada anak-anak kita 46.060. Wali Kota Salatiga Yulianto secara resmi membuka Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tingkat Kota Salatiga tahun 2020 di Gor Gridango pada Rabu pagi. Popda tahun ini mempertandingkan 16 cabang olahraga yang diikuti 670 atlet pelajar SD hingga SMA. Pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tingkat Kota Salatiga tahun 2020 digelar di Gor Gridango pada Rabu pagi. 670 atlet pelajar SD hingga SMA mengikuti Popda tahun ini yang mempertandingkan 16 cabang olahraga. Popda 2020 berlangsung selama 14 hari sejak 27 Januari hingga 9 Februari mendatang. Harapannya melalui Popda ini akan lahir bibit-bibit atlet muda berprestasi di kancah nasional dan internasional. Adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah Kota Salatiga. Yang pertama, kedua adalah merupakan juga visi misi Kota Salatiga. Tentunya Popda ini tidak bisa akan melahirkan bibit-bibit atlet yang potensial tanpa ada partisipasi masyarakat. Sehingga peran orang tua, peran guru, peran pelatih dan atlet itu sendiri sangat berperan penting. Persiapannya apa? Kalau latihan seminggu berapa kali, Dek? Bisa setiap hari karena Senin Seorang polisi di Grobogan memilih pekerjaan sampingan sebagai kusir delman. Sejak 3 tahun silam, Aibtu Brianto melakoni kusir delman mulai sore hingga malam hari tanpa mengganggu jadwal tugas kepolisian. Siapa sangka kusir delman ini ternyata seorang polisi dari Desa Boloh, Kabupaten Grobogan. Aibtu Bianto bertugas sebagai Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibmas Desa Boloh. Sejak 3 tahun silam, Bianto melakoni pekerjaan sampingan sebagai kusir delman yang tidak mengganggu jadwal tugas kepolisian.
Sebagai anak kusir delman, Bianto mahir mengendalikan kuda. Dia memutuskan membeli kuda dengan meminjam uang dari koperasi Polres Grobogan. Seiring berjalan waktu, usaha Bianto berkembang. Dia kini memiliki 3 kuda sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi warga setempat. Jadi dari kecil saya itu bapak sebagai kusir dokat. Terus selelai cita-cita bapak ingin jadikan saya seorang polisi dan tercapai saya menjadi seorang polisi. Dan saat itu juga hobi saya terhadap kuda tidak pernah lepas. Suatu saat saya hutang sama koperasi Polres, saya hutang untuk beli kuda 1 betina. Untuk sementara kita punya 2 tenaga, yang 1 sebagai tukang ngarit, yang 1 sebagai andong, dan yang 1 lagi tak bikin andong sendiri untuk wisata di Grobogan, Bapak. Yang intinya kita ikut memajukan pariwisata Grobogan, yaitu andong pakai kereta, Pak. Jadi pakai malam kita pakai kereta roda 4, pakai lampu, yang notabene-nya rutenya dari alun-alun ke kuliner. Seru? Terus? Pemandangannya bagus, bisa kali kota, keliling-keliling. Keliling. Terus kalau ada kereta ini, tanggapan nanti gimana, Bu? Ada kereta ini di sini, kereta wisata ini. Bisa membantu sekali yang belum tahu kota Purwodadi, bisa naik kuda ini. Ya, bisa naik kuda. Menjadi kusir andong dijalani Bianto sejak sore hingga malam. Rata-rata per hari penghasilan tambahan sebagai kusir mencapai Rp100.000. Bianto bertekad mewujudkan cita-cita membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Aris Nur melaporkan dari Grobogan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rebecca Teta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.